Pernah kepikiran nggak sih, gimana sebuah kalimat yang kelihatannya sederhana ternyata bisa jadi fondasi untuk seluruh sistem kepercayaan? Bahkan bisa membentuk cara jutaan orang melihat dunia. Nah, hari ini kita akan coba bedah salah satu kalimat paling fundamental dalam Islam. Pertanyaannya jadi gini, emang bisa ya satu kalimat doang jadi inti dari seluruh keyakinan? Gimana caranya serangkaian kata bisa jadi begitu penting, begitu mendasar? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, ini dia kalimatnya. La ilaha illallah. Buat umat muslim, dari bisikan pertama di telinga bayi yang baru lahir sampai ucapan terakhir di ujung hayat. Ini tuh bukan sekedar kata-kata. Ini adalah fondasi dari segalanya. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih arti harfiah dari kalimat ini? Dan gimana ceritanya kalimat ini bisa jadi pilar utama sebuah keyakinan? Jadi, istilah untuk mengucapkan kalimat ini adalah tahlil. Artinya sendiri sebenarnya sangat lugas, tapi maknanya, wah, dalam banget. Tiada Tuhan selain Allah. Ini adalah inti dari tauhid atau keesaan Tuhan yang menegaskan bahwa nggak ada yang lain yang layak disembah kecuali Dia. Dan disinilah kita bisa lihat betapa sentralnya kalimat ini. Ini bukan sekedar ucapan biasa, tapi ibarat benang merah yang mengikat semuanya. Kalimat ini adalah jantungnya syahadat, fondasinya tauhid, dan puncaknya segala zikir atau amalan untuk mengingat Tuhan. Oke, kalau kalimat ini sebegitu pentingnya, terus apa aja sih keutamaan atau manfaat spiritual yang diyakini bakal didapat kalau kita rutin mengucapkannya? Salah satu keutamaan yang paling luar biasa adalah keyakinan kalau kalimat ini tuh kunci surga. Ada sebuah hadis yang bilang kalau kata-kata terakhir seseorang di dunia ini adalah La ilaha illallah, dia dijamin masuk surga. Ini nunjukin betapa krusialnya penegasan iman di momen paling akhir hidup kita. Nggak cuma itu, kalimat ini juga dianggap sebagai kebaikan yang paling utama. Jadi, mengucapkannya itu diyakini bisa menghapus berbagai dosa dan kesalahan. Keren ya? Ibarat tombol reset spiritual yang kuat banget. Bahkan lebih jauh lagi, kalimat ini dipercaya bisa berfungsi sebagai perisai. Mengucapkannya dengan tulus dianggap sebagai sebuah deklarasi iman yang bisa melindungi seseorang dari api neraka. Ini adalah wujud dari rahmat Tuhan. Dan dari semua jenis zikir, kalimat La ilaha illallah ini diyakini membawa pahala yang paling besar. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan kalimat ini dalam praktek ibadah sehari-hari. Nah sekarang, mari kita geser sedikit. Gimana caranya kalimat ini berkembang dari keyakinan pribadi menjadi sebuah praktik komunal yang begitu mengakar dalam budaya? Coba kita lihat di Indonesia ya. Di sini, kalimat tahlil ini menjadi jantung dari sebuah ritual komunal yang kita kenal sebagai tahlilan. Udah ratusan tahun, tradisi ini jadi momen di mana masyarakat kumpul bareng, melantunkan zikir dan doa, keyakinan pribadi pun berubah jadi pengalaman spiritual kolektif. Dan jangkauannya tuh luas banget. Tahlilan jadi bagian yang gak terpisahkan dari denyut nadi kehidupan masyarakat. Gak cuma buat mendoakan yang sudah meninggal, tapi juga buat merayakan kehidupan, kayak pernikahan, syukuran, sampai hari-hari besar keagamaan. Jadi semacam perekat sosial sekaligus spiritual. Setelah kita paham makna dan prakteknya di masyarakat, sekarang kita coba tarik lagi ke dalam diri kita. Apa sih hikmah atau kebijaksanaan yang bisa kita petik dari membiasakan diri dengan kalimat tahlil? Statusnya sebagai zikir nomor 1 ini bahkan ditegaskan langsung oleh Rasulullah SAW yang menyebutnya zikir yang paling utama. Ini adalah landasan teologis yang membuatnya jadi amalan yang sangat dianjurkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada akhirnya, hikmahnya itu personal banget. Mengamalkan tahlil itu bukan cuma soal ritual, tapi tentang transformasi batin. Ia bisa menguatkan iman kita, membuka pintu taubat, dan bikin hati jadi lebih tenang. Ini adalah pengingat harian tentang posisi kita di alam semesta, bahwa kita ini kecil dan akan selalu bergantung pada Tuhan. Luar biasa ya, dari satu kalimat kita bisa melihat bagaimana pilar keyakinan, ritual komunal, dan sumber ketenangan pribadi bisa terbentuk. Ini jadi bikin kita mikir, kalau dalam hidup Anda sendiri, ada nggak sih kata-kata atau frasa sederhana yang punya makna begitu dalam dan jadi penuntun?